gula darah atau hipertensi, kolesterol, makan seafood dikit, aduh kayaknya leher aku bermasalah deh kebanyakan makan seafood gitu ya. Padahal itu orang-orang yang masih muda ya, berasal bukan dari orang-orang yang tua, tapi sekarang justru trennya malah ke anak-anak muda yang tidak menjaga, dan penyakit-penyakit ini cenderung ke anak-anak muda zaman sekarang ya. That's why kita harus menerapkan si holistic wheel-nya tadi ya. Gimana cara menerapkannya? Jadi di roda kejadian ini tadi ya, kita akan menerapkan 4 poin. Yang pertama ada poin penjaga emosi kita ya, teman-teman, biar kita nggak stres amat jadi manusia ya. Terus faktor tidurnya kita, lalu faktor exercise atau olahraganya kita, dan nutrisinya kita ya. Kita mulai ke faktor yang pertama adalah faktor dari emosi. Nah, di sini siapa yang dikit-dikit marah ya? Nggak ada alasan aja marah gitu ya? Ada ya? ada lagi yang seperti Kak Fonita dan anaknya yang saling tunjuk-tunjuk ya, yang dikit-dikit marah. Nah, teman-teman emosian yang itu sebenarnya apa ya? Ada hormon yang kurang aktif di dalam tubuhnya teman-teman. Nah, hormon yang harus diaktifkan pertama adalah dopamin. Hormon dopamin ini adalah hormon reward ya, reward hormon. Ya, jadi kalau teman-teman dapat reward, ini yang menyebabkan hormon ini bertumbuh ya. Nah, dopamin itu jadi gini, kalau kita ngomongin tentang Kak pembangkitan hormon berarti susah banget dong, harus ke dokter dong, harus gimana dong, susah caranya. Nah, teman-teman nggak tahu aja caranya gimana, dan ini bisa kita lakukan setiap hari. Yang pertama untuk mengaktifkan dopamin adalah makan makanan enak. Jadi kalau misalkan makan makanan yang kita suka gitu ya, itu sebenarnya membangkitkan si dopamin kita teman-teman, dan kita jadi ngerasa kayak dapat hadiah, kayak dapat reward gitu ya. Jadi yang namanya makan makanan enak bisa mengakibatkan atau menimbulkan yang namanya dopamin dalam tubuhnya kita. Yang kedua adalah tidur yang cukup. Itu juga memicu yang namanya dopamin kita lebih banyak teman-teman semua ya. Lalu yang terakhir adalah menyelesaikan to-do list. Nah, teman-teman ini kan sebagai besar adalah pembisnis, di mana teman-teman itu punya yang namanya to-do list. Misalkan hubungi berapa orang gitu kan, atau mungkin step 1 untuk member baru misalkan kayak gitu ya. Jadi kita butuh to-do list. Nah, pernah nggak sih teman-teman ngerasa setelah to-do list itu selesai, kita kayak satisfying, kita kayak selesai juga nih tugasku gitu kan ya. Nah, itu karena ada dopamin, itu memicu dopamin di dalam tubuhnya kita. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen dopaminnya ada gitu ya, atau banyak, lakukanlah 3 hal ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya hormon berikutnya itu adalah oksitosin. Nah, oksitosin ini adalah hormon love. Ini kayaknya aku pesin deh. Canda. Malah curhat ya. Masuk ya. Nah, untuk hormon oksitosin ini ya, ini adalah love hormone, di mana kalau misalkan teman-teman pengen mendapatkannya ya, teman-teman bisa pertama dengan hewan peliharaan. Di sini ada yang memelihara hewan, kucing, atau mungkin hewan anjing, ikan, ubur-ubur, begitu ada ya. Mungkin ada yang namanya hewan peliharaan kan ya, kita kan bisa ngatur gitu ya. Yang jelas kita bisa main sama dia, karena si hewan peliharaan ini ya. Jadi ini bisa menimbulkan hormon love gitu ya. Apakah aku harus memelihara sesuatu? Kucing maksudnya ya, atau mungkin anjing, itu bisa ya. Oke. Terus yang kedua kayaknya aku belum bisa, karena berpelukan dengan orang yang disayang. Kenapa jadi curhat ya? Ada volunteer mungkin, ada sukarelawan. Nggak boleh dijual. Sukarelawan. Oke, ini manajer saya boleh kan? Aku ke Paroni ya. Oke, jadi memeluk orang yang disayang itu bisa memacu yang namanya, atau memicu yang namanya oksitosin di dalam tubuhnya kita ya. Yang selanjutnya adalah memuji orang. Nah, memuji orang itu nggak cuma buat orang lain senang, tapi buat kita juga jadi senang, karena itu memicu namanya oksitosin di dalam tubuhnya kita teman-teman ya. Jadi jangan julid-julid amat sama orang ya. Kalau cakep bilang aja cakep gitu ya. Kalau nggak cakep cari-cari aja cakepnya di mana ya. At least kita memuji dia. Dia senang, kita senang, oksitosin naik ya. Jadi kayak gitu. Oke. Yang selanjutnya adalah berbuat baik. Nah, jadi orang nggak boleh julid-julid banget teman-teman ya. Berbuatlah baik. Karena apa? Oksitosin bisa naik. Kita berbagi, maksudnya kayak mungkin ngomongin orang yang baik-baik aja gitu ya. Itu juga oksitosin. Jadi berlawanan dengan ngejulitin orang, ngomongin orang, itu menurunkan oksitosin justru ya. Jadi pilih yang mana, mau menaikkan atau menurunkan gitu ya. Nah, udah 2 hormon nih. Hormon berikutnya adalah endorfin. Nah, ini adalah the pain killer atau pain reliever.
gimana sih belajarnya gitu ya pokoknya ya. Nah, jadi ini adalah untuk menghilangkan rasa sakit. Di sini ada yang sakit hatinya? Wow, aku sih enggak ya, ayahnya. Panjang nih ya, sesi dulu ya. Nah, curcol jatuhnya ya, kan cukup lama 1 jam, jadi aku lumayan curcol dikit boleh ya teman-teman. Pertama tentang yang namanya emosi, oke? Nah, jadi untuk painkiller ini atau pain reliever ini bisa dipacu dengan mendengarkan musik. Nah, jadi teman-teman kalau kebiasaan dengerin musik-musik galau, musik-musik senja gitu ya, yang notabene bikin kita merenung gitu ya, ini juga ngaruh ke endorfin kita. Endorfin kita justru turun. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen semangat hidupnya gitu ya, dengerinnya lagu-lagu yang semangat juga gitu ya, jangan lagu-lagu yang sembuh gitu ya. Jadi mendengarkan lagu-lagu yang kita semangat menaikkan yang namanya endorfin kita ya. Selanjutnya adalah nonton film lucu. Nonton film lucu, lihatnya video kita sehari-hari kan lucu ya. Video kita lucu. Ini juga bisa film lucu kita jadikan apa ya? Teman-teman mungkin kayak, "Kak, aku suka nonton drakor, kenapa? Karena filmnya lucu gitu kan ya, karena ada beberapa adegan yang memang lucu gitu." Nah, ini bisa kita relate untuk menaikkan yang namanya endorfin kita teman-teman semua, gitu ya. Jadi endorfin bisa dipacu dengan atau mungkin ditingkatkan dengan kita nonton film-film yang lucu teman-teman semua, ya. Selanjutnya adalah makan coklat. Di sini nggak suka coklat? Nggak suka coklat? Nah, tapi ini ada lanjutan nih ya, dark coklat, jangan coklat yang milk coklat, ayo makan aja kak gitu ya. Ya iya sih dapat endorfin, tapi dapat kalori berlebih juga gitu. Jadi mungkin kalau suka coklat ya boleh diganti sama dark coklat aja teman-teman semua ya, biar kalorinya juga lebih sedikit dibanding sama milk coklat gitu ya. Oke, sudah bisa diterapkan semua ya, dopamin, oksitosin dan endorfin. Bisa nggak? Bisa. Yakin? Praktek ya. Oke, selanjutnya hormon yang terakhir ada serotonin. Nah, serotonin ini adalah mood stabilizer, atau mungkin teman-teman yang aku malas kerja nih, aku mudian anaknya. Siapa di sini yang ngerasa mudian banget anaknya? Ada yang aku nggak mau follow up members kenapa? Karena aku nggak mood, gitu. Ada? Jangan ketawa-tawa aja aku. Ya, jadi untuk ini sebenarnya bisa kita pacu ya supaya mood kita jadi lebih ngeboost gitu ya. Kita bisa pertama berjemur. Kok pada diam? Gak pada berjemur ya? Dulu kak waktu pandemi aja berjemur, sekarang udah enggak gitu. Siapa yang kayak gitu? Iya. Kayaknya semuanya ya. Nah, teman-teman berjemur ini selain memicu yang namanya vitamin di dalam tubuhnya kita, bisa memicu yang moodnya kita ya, terutama serotonin kita akan jadi lebih naik teman-teman semua. Ya, jadi sebagus itu untuk berjemur. Dan berikutnya adalah olahraga teratur. Ada di sini tiap hari. Kalau mau olahraga kayak aku kayaknya nggak bisa beraktivitas deh, kurang olahraga nih gitu. Ada? Nggak ada, jalan-jalan semua nggak apa-apa ya. Nanti jelasin lebih detail tentang olahraga pokoknya. Yang berikutnya adalah meditation atau meditasi gitu ya. Teman-teman semua, nah di sini ada yang rutin meditasi. Ada satu doang nih dari 500 orang. Wow, pengen juga ya. Oke. Pokoknya kalau mau menghidupkan atau menimbulkan serotonin, ya meditasi salah satu caranya. Selain itu ya bisa berjemur atau olahraga teratur ya. Jadi teman-teman punya PR di rumah ya untuk menstabilkan hormonnya, untuk menstabilkan emosinya, bisa untuk melakukan hal-hal yang sekiranya kita bisa lakukan sehari-hari teman-teman semua. Jadi gak sesulit itu untuk menstabilkan yang namanya emosinya kita ya. Oke, lanjut kita ke tidur. Nah, di sini siapa yang tidurnya kurang dari 7 jam? Kak, follow up member nggak bisa tidur cepet gitu. Pak, follow up membernya cuma sehari 2 hari, tapi 28 harinya lanjutan gitu ya, kurang tidur. Nah, jadi memang tidur yang disarankan itu adalah 7-9 jam untuk orang dewasa. Kenapa? Karena pada saat kita tidur itu adalah restore memorinya kita. Let's say misalkan gini, teman-teman, teman-teman tahu iCloud kan ya, atau cloud yang biasa nyimpen atau Google Drive gitu ya, yang biasa nyimpan memori di luar dari handphonenya kita. Ya, begitu kita tidur, nih memorinya kita ibaratnya adalah handphone ya, mentransfer semua ke si cloud-nya kita semuanya. Nah, once kita bangun ya, proses itu berhenti. Nah, pernah nggak teman-teman ngerasa, kok belakangan ini aku lupaan ya? Aku kok naruh kunci di mana ya? Aku udah cuci piring belum ya? Udah keluar rumah? Udah matiin kompor belum ya? Ada nggak? Tadi air udah mati belum ya? Tadi setrika udah dicabut belum ya? Handphone udah diambil belum? Atau tadi kecas? Handphonenya kecas atau enggak gitu kan ya? Biasanya gitu. Bisa udah pergi, handphone lupa dicas gitu kan ya?
Nah, ini bisa jadi karena teman-teman tidurnya kurang, sehingga memori yang teman-teman tertransfer itu terganggu karena adanya kekurangan tidur. Jadi pada saat transfer semua datanya nggak ketransfer, jadi teman-teman jadi zonk gitu ya. Jadi jatuhnya adalah lupaan. Jadi that's why kita membutuhkan yang namanya 7 sampai 9 jam tidur untuk orang dewasa. Dan ini wajib, dan ini nggak bisa diganti. Kak, kan udah tidur siang, berarti tidur siang 3 jam, berarti malamnya 4 jam dong. Nggak pakai ya. Jadi tidurnya adalah 7 jam per malam, tidur malam. Nggak pakai napping atau mungkin power nap apa segala itu tidak dihitung untuk tidur malamnya kita ya. Oke, jadi paham ya tidurnya berapa jam? Kok nggak semuanya ya? Kayak nggak pada setuju ya. 7 sampai 9 jam ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah olahraga. Nah, ini aku yakin teman-teman kayak iya 3 kali kak, iya 5 kali kak. Tapi apakah dilakukan? Oke, aku sekarang punya exercise ya. Teman-teman IO boleh minta tolong bantuannya. Oke, teman-teman boleh berdiri, terus tarik bangkunya ke belakang sedikit. Oke, boleh berdiri biar nggak ngantuk. Oke, seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, ini membuktikan kalau olahraga itu penting atau enggak. Oke, setelah udah berdiri semua, teman-teman boleh duduk. Nah, bangkunya dimundurin ya, biar nggak ada space di depannya. Boleh duduk lagi. Lalu tangannya disilang ke ini pundaknya kita. Oke. Terus teman-teman angkat satu kakinya kayak gini. Boleh kanan, boleh kiri. Terus coba untuk berdiri nih. Aku contohin ya. Oh ya. Pistol squat. Angkat kakinya. Ada yang nggak bisa berdiri. Ada yang nggak bisa berdiri. Nah, sekarang kalau udah bisa ganti kaki. Tadi kan kaki kiri di bawah. Sekarang kaki kanannya di bawah, kaki kirinya diangkat setengah aja. Terus kita berdiri. Bisa. Yeay. Nah. Oke, terima kasih teman-teman ini. Boleh ditekan lagi. Ya. Itu menandakan ya, kaki kita ototnya kuat kalau bisa berdiri dengan satu kaki itu. Nah, kenapa aku concern banget terhadap kakinya kita? Karena teman-teman tahu nggak, masalah terbesar orang tua adalah apa? Otot kaki, susah jalan, setuju nggak? Nah, kalau dari sekarang, apalagi teman-teman tadi yang nggak bisa berdiri dengan satu kakinya, menandakan otot pahanya kita itu lemah. Itu di umur sekarang. Teman-teman nggak tahu 10 tahun, 20 tahun ke depan, yang namanya otot yang nggak kepake itu akan hilang. Dan sesuai kalau ototnya hilang, ya udah teman-teman akan kayak orang tua di luar sana yang mungkin jalan aja susah, ya. Karena tujuan olahraga itu bukan untuk six pack, bukan untuk pembentukan otot jadi keren gitu ya, buat untuk foto-foto di pantai, bukan kayak gitu. Tapi tujuan olahraga adalah supaya kita di kemudian hari nggak nyusahin orang. Di kemudian hari kita bisa istilahnya apa ya, bisa untuk mengurus diri kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri gitu ya. Jadi nggak perlu yang namanya bantuan orang lain terlalu banyak kalau misalkan kita sudah tua. Karena apa? Otot kita terjaga dengan baik gitu teman-teman semua. That's why kita butuh 3-5 kali olahraga. Nah, berarti kak olahraganya aku udah kok zumba, aku udah kok olahraga kardio gitu ya. Nah, karena tadi salah satu yang dilupakan dari tubuhnya kita atau olahraga kita adalah olahraga otot. Dan why tadi adalah pelajaran teman-teman kalau teman-teman kurang mengkoordinasikan olahraga atau mungkin otot dari kakinya, ya, yang notabene itu berbahaya di kemudian hari, akan susah jalan teman-teman semua. Jadi dari sekarang harus yang namanya fokus ke ototnya kita teman-teman semua ya, minimal 3 kali dalam 1 minggu ya. Oke, paham olahraga teman-teman? Oke, selanjutnya tentang makanan. Nah, kak, aku pengen makan sehat, pengen makan sayur-sayuran banyak, tapi aku bingung nih kalorinya karena aku mikirnya adalah kalau makan sehat itu harus ngitung kalori. Nah, emang sebenarnya benar kalori yang tepat itu bagus banget buat tubuh kita untuk diatur. Tapi teman-teman, jangan sampai gara-gara alasan penghitungan kalori teman-teman itu ribet untuk makan, gitu ya. Nah, supaya nggak ribet, teman-teman tinggal ikutin ini aja nih. Ikutin si piringnya, ya. Setengah dari piringnya teman-teman itu adalah sayur-sayuran.
Seperempat dari piringnya teman-teman itu adalah protein dan seperempatnya lagi adalah karbohidrat. Udah ikutin ini aja, gak usah dihitung-hitung lagi, gak usah digimana-gimana lagi, udah kayak gini aja. Tapi jangan mentang-mentang oh seperempat adalah karbohidrat ya kak, nasinya dipadet-padetin seperempat gitu ya. Yang penting seperempat kan kak, dipadet-padetin nasinya gitu ya, biar apa namanya, biar kenyang gitu ya. Enggak, yang normal-normal aja ya, intinya seperempat. Dan sekarang juga udah banyak banget diperjualbelikan untuk piring-piring seperti ini ya, piring yang di apa belah 3 belah 4 gini, 3 sorry ya. Jadi juga bisa kita beli kalau misalkan teman-teman ribet untuk ngatur-ngaturnya gitu ya. Sekarang udah banyak banget ya, jadi bisa diikuti untuk makannya dengan setengah piring kita ada sayuran, seperempat dari piring kita ada protein, dan seperempatnya adalah karbohidrat. Oke? Karbohidrat. Nah, contoh kenapa tadi aku bilang protein itu harus dikonsumsi ya. Jadi gini, gimana kak cara pendistribusian protein yang baik? Nah, teman-teman bisa lihat di depan ya. Jadi ini adalah contoh makanan yang mungkin memang nggak terlalu aman dengan kita ya, tapi teman-teman perlu lihat di sini adalah Pak, kita tuh butuh yang namanya protein sekitar 60 gram per hari ya. Dan saya kalau 60 gram per hari dan itu tidak boleh dimakan sekaligus. Itu harus dimakan dibagi-bagi. Dan saya misalkan 60 gram per hari bisa dibagi 20 sampai 30 gram per hari untuk proteinnya kita. Contohnya pada makan pagi, teman-teman bisa fokus di sini. Orang tersebut mengkonsumsi apa? Telur yang mengandung protein kurang lebih 7 sampai 8 gram teman-teman semua untuk protein pada telur. Terus pada saat makan siang ada yang namanya daging ayam di sini ya, daging ayam dimasak di grill atau mungkin bisa diolah lainnya ya. Dan pada saat makan malam bisa menggunakan daging ikan. Intinya setiap kita makan pagi, makan siang dan makan malam itu harus ada yang namanya protein. Nah, sifat protein juga lebih mengenyangkan dibanding karbohidrat. Jadi kalau misalkan teman-teman makan protein banyak pada saat pagi hari, itu kenyangnya tuh lebih panjang dan lebih cepat. Ya, jadi ini merupakan salah satu siasat buat teman-teman yang lagi menurunkan berat badan juga atau mengurangi makan. Ya, bisa mengkonsumsi protein pada saat kita pagi hari, gitu teman-teman semua. Ya. Nah, terus kak, tadi kan disuruh makan protein gitu ya, 60 gram. 60 gram itu sebanyak apa sih kak? Sebanyak ini, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, kak, 60 gram protein ini contoh ya, ada orang beratnya wanita ya, beratnya kurang lebih 60 kilo, berarti membutuhkan ini jadi 60 kilo. Jadi cara menghitung protein adalah 60 berat badan dikali 0,8. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri ya. Jadi 0,8 dikali 60 itu kurang lebih ada 48 gram. Nah, 48 gram itu didapatkan dari mana? Kalau makan daging ya, yang kandungan proteinnya adalah 48 gram, itu sekitar 240 gram atau seperempat kilo. Ada di sini makan daging seperempat kilo setiap hari? Kayak ada kak, tapi sekeluarga gitu ya. Makannya gak sendiri tapi sekeluarga gitu ya. Atau kak, aku gak mau makan daging merah, aku maunya makan ikan, bisa nggak? Bisa, sama 250 gram kurang lebih untuk ikan setiap harinya dibutuhkan sama kita. Ada? Gak ada juga, silent berarti tadinya gak ada ya. Terus kak, kalau ayam bisa nggak? Ayam bisa sekitar 200 graman. Nah, ayam juga ini juga dada ayam ya, bukannya paha atau gimana, tapi bagian juicy yang banyak itu adalah pada dada ayam, itu sekitar 200 gram. Atau kak, kayaknya telur aja deh, nggak terlalu merepotkan. Bisa sih telur, itu sekitar 5 sampai 7 telur setiap hari ya. Protein terpenuhi, muncul bisul kayaknya ya. Telur ya. Jadi itu yang dibutuhkan. Atau mungkin kak, aku vegan nih, mau kacang-kacangan aja, bisa nggak? Bisa ya, cuman ya gitu 480 gram ya, setengah kilo lah makan kacang setiap hari. Ada? Makanya kalau nggak ada, teman-teman, kita udah bantu dengan produknya kita ya, kita minum Nutrishake di mana kita punya 7 gram protein. Nah, kita minum 2 shake aja, 2 scoop aja itu sudah mencakup 14 gram protein berarti ya. Nah, kita bisa ngambil itu dari 60, 14 dari 2 scoop Nutrishake, yang dimana kita dapatkan dari whey protein, dari telur dan juga dari kacang polong teman-teman semua ya. Selanjutnya serat. Nah, serat juga dibutuhkan. Tadi kan aku juga bilang serat itu bahkan sampai setengah piringnya kita. Nah, serat sendiri sebenarnya nggak ada jelek-jeleknya sama sekali ya. Waktu kita makan serat terbagi 2 ya. Pertama adalah serat yang larut dan serat yang tidak larut. Serat yang larut itu bagus untuk yang namanya kolesterol darah jahatnya kita ya. Jadi makanan kita yang sembarangan tuh ya sebenarnya diselamatkan dengan yang namanya kandungan dari seratnya itu ya, serat yang larut. Dan serat yang tidak larut larinya ke sistem pencernaan kita, memperlancar BAB-nya kita teman-teman semua ya. Jadi misalkan orang tua dulu bilang,
perbanyak makan serat atau perbanyak makan sayur-sayuran atau buah-buahan. Ya, kenapa? Karena memang banyak banget manfaat dari buah-buahan dan sayur-sayuran. That's why teman-teman harus mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. That's why tadi di piringnya aja setengah dari piringnya kita ya. Jadi sebanyak itu. Nah, balik lagi ke kebutuhan serat ya. Kebutuhan serat sebenarnya berapa sih Kak kebutuhan serat setiap harinya buat kita? Nah, kebutuhan serat itu adalah 25 sampai 35 gram. Nah, 25 sampai 35 gram itu didapat dari segitu banyak apa sih? Let's say kita ibaratkan dengan satu buah apel. Nah, berapa banyak serat yang dimakan kalau misalkan kita mau memenuhi serat setiap hari? Ya, sekitar gak banyak sih, sekitar 10 buah apel setiap hari. Ada di sini makan 10 buah apel setiap hari? Tidak. Aku aja kebayanginnya udah agak pegel ya. Tapi ini dibutuhkan sama tubuhnya kita ya, 25 sampai 35 gram 10 buah apel setiap harinya. Gak ada ya harusnya ya. Dan kebayanginnya kayak pegel banget makan 10 buah apel gitu ya. Nah, that's why teman-teman perbanyaklah makan serat dari buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Kalau nggak terpenuhi si 25 sampai 35, jangan sedih, don't cry, don't be shy ya kata Cherry Bell. Kenapa? Karena ada 2 gram serat dari Nutrishake yang bisa membantu teman-teman semua ya. 2 gram ini ada dari serat dari buah bir, ada buah apel dan juga dari rosehip. Jadi dari Nutrishake bisa ditambah nih, misalkan kita ada 2 gram dari setiap porsinya. Kita makan atau konsumsi 2 kali aja, itu berarti sudah 4 gram teman-teman semua ya, 4 gram. Jadi sisanya 20-nya lagi atau mungkin 30-nya lagi bisa dari makanan kita sehari-hari ya. Jadi se-esensial itu untuk pengkonsumsian protein dan serat teman-teman semua ya. Oke, selanjutnya kita ini dia ya, tadi yang aku sebut-sebut ya, produk yang kita sebut, yang kita lukan dari awal ya, tentang namanya Nutrishake, di mana Nutrishake itu adalah produk yang dikembangkan oleh Profesor Stickstill ya, dan juga bahan bakunya seimbang. Jadi kenapa dibilang seimbang? Karena nggak cuma satu aja ya, ada 2 bahan di situ, ada protein dan serat, sehingga bagus untuk tubuhnya kita. Lalu protein punya protein dan serat dan kayak serat dijual ke 40 negara ya. Oriflame itu kurang lebih ada 60 negara, 40-nya punya Nutrishake dan sudah terjual dan masih terjual sampai sekarang ya. Dimana 3 menit sekali pengkonsumsi Nutrishake itu orang di dunia ada lagi gitu ya. Jadi memang stop famous itu untuk produk ini teman-teman semua ya. Nah, untuk rekomendasi konsumsinya, kita konsumsi itu sekitar 1 sampai 2 kali aja setiap hari. Kenapa nggak boleh 10 kali Kak? Kan tadi butuhnya proteinnya 48 gram gitu ya. Mau 40 kali boleh nggak gitu ya? Aku tidak menyarankan itu. Kenapa? Karena akan mengganggu yang namanya makanan utama kita. Let's say kita makan 4 scoop per hari. Aku yakin makan pagi atau makan siang atau makan malam ada ini skip. Karena apa? Katanya minum Nutrishake gitu ya. Padahal tujuannya dia adalah suplementasi gitu ya, jadi nggak bisa untuk menggantikan makanan utamanya kita ya. Dan Nutrishake ini pembuatannya gampang, tinggal dicampurkan dengan air ya, 150 ml air dingin atau air suhu ruangan, dan 1 scoopnya itu ada 18 gram ya, tinggal dimasukkan satu boxnya itu ada 21 porsi ya. Jadi itu adalah rekomendasi dari Nutrishake. Oke ya, itu dia untuk ilmu kita siang.